Musriati. Ah, ya. Peringkat satunya di sini jalur antrian ada yang nama akunnya Musriati. Ya, ada Bunda Musriati. Bunda dapat kesempatan talaki malam hari ini karena berada di urutan pertama. Ya. Urutan pertama yang pertama kali ngeklik talaki. Ya, ada. Oke, Bunda Musriati kesempatan talakinya mau diambil atau tidak? Kalau mau, ya boleh komen siap. Kalau mau diambil, boleh komen siap. Ya, Bang, kenapa yang talakinya cuma satu orang? Karena satu orang ini nanti talakinya nggak cuma asal lewat teman-teman sekalian. Ya, tapi kita akan perhatikan bacaannya secara perlahan-lahan. Gitu ya. Oke, siap. Kalau begitu silakan Bunda persiapkan dulu Al-Qur'annya. Ya, Al-Qur'annya dipersiapkan dulu Bunda Musriati. Dibuka halaman berapa? Buka halaman ke 261. Ya, dibuka halaman ke 261. Ya, dibuka halaman 261, nanti dibaca dari ayat yang paling atas. Ya, ayat yang paling atas atau baris paling atas di halaman tersebut. Yaitu ya, surah apa? Quran surah Ibrahim ayat ke-43. Sama kayak pagi, emang pagi sudah halaman 261 sudah pagi. Emang pagi sudah halaman 261. Sudah. Belum kayaknya ya. Sudah belum? Belum kayaknya ya. Kalau sudah pun nggak apa-apa ya. Oke. Bunda Musriati sudah dibuka halaman 261-nya. Kalau sudah dibuka ya, boleh komen sudah. Gatalaki pagikan talaki. Gatalaki pagikan talaki. Maksudnya gimana? Sudah. Oke, baik. Saya naikkan Bunda Musriati ya. Cek dulu suaranya ini tiba-tiba keras nggak? Wabarakatuh, Ustaz. Oke. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Oke. Ustaz kabarnya, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Oke, operator, suara yang masuk ke sini boleh dikecilin nggak? Gak apa Bunda, coba kecilin lagi bisa nggak? Kegedean. Ah, coba boleh Bunda berbicara? Iya, Ustaz. Oke, masih gede ya. Coba. Sebentar ya. Sebentar. Coba. Coba boleh berbicara lagi, Bun? Iya, Ustaz. Oke, gede banget ya. Masih gede, nggak ngaruh itu kayaknya dikecilin, operator. Coba kita cek dulu sebentar. Ya. Bassnya coba, Ustaz. Ntar dulu ini. Ya, harus ada yang disetting lagi. Coba. Boleh coba Bunda berbicara lagi? Iya, Ustaz. Oke. Nah, ini kayaknya. Coba sekali lagi, Bun, maaf. Ya. Oke. Nah, sip. Udah cukup. Ini kita yang ngatur dari sini. Oke, baik. Iya, Ustaz. Gimana Bunda Musriati, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan keluarga Ustaz juga sehat ya. Alhamdulillah, insya Allah sehat ya. Oke, baik Bunda Musriati, malam hari ini dapat kesempatan untuk talaki. Sudah dibuka halaman 261-nya? Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Kalau begitu, tanpa berlama-lama ya, Bunda Musriati malam hari ini dapat kesempatan untuk talaki. Saya ingatkan terlebih dahulu nanti dibacanya perlahan-lahan ya, seperti biasa, jangan tergesa-gesa. Kalau misalnya nanti ketika baca ya kecil suaranya Ustaz, suara siapa yang kecil? Suara yang talakinya atau gimana? Aman nggak? Suara bundanya kedengeran nggak? Suara yang talakinya kedengeran nggak? Coba Bunda boleh testing lagi, cek. Aman, Bu. Ustaz di sini. Aman. Di yang nonton aman nggak? Aman ya? Jelas ya? Oh, oke. Suara dulunya aman ya? Yang talakinya kecil berarti teman-teman ya, yang talaki kecil.
Ini gimana beda-beda ini? Banyak yang aman nggak? Yang suara talakinya jelas nggak? Jelas, jelas Ustaz. Jelas. Oh ya, berarti ada yang kecil dan yang gede. Silakan nanti disesuaikan yang kecil, gedein aja suaranya ya. Oke, baik. Bunda, silakan nanti dibaca. Saya ingatkan lagi, baca perlahan-lahan, tidak perlu tergesa-gesa. Kalau nanti ada bacaan yang kurang sempurna, kurang maksimal, kita izin ingatkan. Ya, kalau sudah baik bacaannya, kita izin ikut belajar dari bacaannya. Kalau misalnya ayat yang dibaca itu Yes. ayat yang panjang, kalau nafasnya nggak kuat sepanjang ayatnya, jangan dipaksakan. Ya, tapi kalau kuat, jangan sampai asal beres bacaannya. Tetap dimaksimalkan kaidah bacanya, huruf-hurufnya, tajwid dan segala macamnya. Ya, temponya jangan terlalu cepat-cepat. Ya, dinikmati bacaannya. Jangan dulu berbicara sebelum saya selesai berbicara, biar suara kita nggak tabrakan. Jangan dulu lanjut ke penggalan ayat berikutnya sebelum menunggu respon saya dulu. Ketika Bunda nanti misalnya wakof, baik di ujung ayat ataupun di pertengahan ayat, wakof itu artinya berhenti, menghela nafas. Jangan dulu lanjut sebelum saya merespon. Nanti ketika sudah bagus, mungkin saya akan minta tolong Bunda lanjutkan bacaannya ke penggalan ayat berikutnya. Tapi kalau ada yang keliru, nanti kita latih dulu, perbaiki pelan-pelan insya Allah ya. Jelas Bunda ya? Iya Ustaz. Iya, insya Oke. Allah jelas. Oke, kalau gitu silakan dibaca Bunda dari isti'adzah dulu. Nanti masuk sekalian basmalahnya dibaca, baru nanti masuk ke dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-43 ya, halaman 261. Sudah siap Bunda ya insyaallah ya? Insya Allah Ustaz. Oke, Mohon kalau bimbingannya dan koreksinya Ustaz. ya baik, kalau gitu silakan dibaca Bunda Musriati. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik, jangan billahi. A'udzu billahi, jangan billah. Jadi harokat fathahnya itu belum maksimal. Billah bukan billah. A'udzu billahi bukan billahi. Oke, coba diulang lagi Bunda, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, coba ikuti saya Bunda. Billahi lah. Coba ikuti saya Bunda. Billahi bukan billahi. A'udzu billahi minasy ya. Billah bukan billah. Sekali lagi Bunda, boleh coba diulang? A'udzu billahi Billah, jangan billah, billah. billah. La, Ya Allah. la billah, jangan billah, billahi. Coba sekali lagi. A'udzu billahi Jelaskan A-nya. Au. Belanya bagus, A-nya jangan au, jangan nyampur sama ain. Hamzah dulu jelaskan, A baru ain. A'udzu. A'udzu billahi. Coba diulang lagi. A'udzu Jangan billahi A'udzu. A'udzu. Jangan Akbar. A'udzu billahi. Coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, masuk ke basmalahnya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati la dan maknya jangan kepanjangan. Cukup 2 harokat aja Bunda. Bismillahirrahmani. Tadi Bunda la dan maknya Bismillahirrahmani. Itu maknya dan la-nya khususnya maknya itu masih kepanjangan. Coba diulang lagi. Cukup la dan maknya itu 2 harokat. Kadarnya 2 harokat aja. Coba.
La, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah. Bismillah, jangan Bismillah, la, jangan miring la, Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ma-nya bagus, la-nya kepanjangan. Ma-nya udah bagus. Tapi la-nya Ya Allah. la-nya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip. Bagus ya. Sekarang saya izin naikin dulu sedikit. Oke. Sekarang Bunda silakan dibaca ke dalam ayatnya ya. Silakan Bunda. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum. Oke, ya, Bunda. Sekarang tinggal sempurnakan tebal tipisnya. Contoh di sini, la yartaddu yang tebal hanya huruf ro-nya saja, ya. Izin. Nah, di sini yang tebal hanya huruf ro-nya saja, ya Bunda ya. Kalau tadi, sebentar saya naikin dulu. Nah, kalau tadi Bunda ro-nya tebal, tapi ya dan taknya ya itu dan ikut tebal yaruto, jangan yaruto, ya yartaddu ilaihim. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai karena pengen nebelin huruf ro sukunnya, ya dan taknya ikut kena tebelnya. Ya, jadi dia tetap harus tipis. Ya, coba diulang lagi Bunda sekali lagi. Ya Ustaz. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum. Oke, bagus ya. Sekarang yang ini, Bunda. Coba, kalau huruf qaf itu termasuk ke dalam huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Tebal. Tebal. Maka di sini qaf ketika sukun punya sifat apa namanya? Kolkolah. Kolkola. Kira-kira kolkola Bunda tadi apa yang kurang maksimal? Ngeh nggak Bunda? Kurang tebal sama kurang itu ya, mantulnya kurang ya Ustaz. Nah, yang belum maksimal dari qaf sukunnya Bunda tadi di buku di halaman 27 di buku saya, kesalahan yang sering kali terjadi poin 3 dilafalkan dengan pantulan yang kurang tebal. Jadi bukan kurang mantulnya sebenarnya, tapi mantulnya udah ada, cuman apa namanya kurang tebal. Muqni, jangan muqni, tapi muqni'i, ya. Coba kalau saya contohkan, izin. Nah, jadi bukan dibaca muqni'i, tapi muqni'i, jangan muke. Ya, nanti kalau muke jadi kayak huruf ba sukun, dal, itu kan huruf-huruf tipis, huruf-huruf tipis tuh kolkolah a, b, a, j, a, d. Tapi kalau qaf bukan muke, tapi muko. Nah, ya tetap tebal sih kadar pantulannya. Jangan jadi muke ni'i gitu. Oke. Boleh coba Bunda diulang ya. Silahkan. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim. Yarutad ta. Kenapa? Jadi tadi jadi gini. Tebal. Jadi huruf tanya itu ya-nya udah bagus, ya-nya nggak ke bawah tebal ro. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi untuk huruf ta, ya, untuk huruf ta, ya, terlalu apa namanya terlalu tipis, terlalu tebal. Yaruta, tapi yarutaddu, yaruta, ya. Oke, sip. Silakan. Coba diulang lagi Bunda, bagian yang ini, ya, dibaca.
la yartaddu. Oke, sip. Jadi tanya gitu. Tanya jangan sampai ikut tebal. Ya. La yarta. Nah, ta tetap kembali. Jadi yang tebalnya hanya roh sukunnya aja. La yartaddu. La yartaddu. Nah, gitu. Ya. Oke. Sekali lagi, Bun. Pelan-pelan. Dari awal ayat, silahkan. Ya, Ustaz. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarafuhum. Oke. Lanjut pelan-pelan. Silahkan, Bunda. Wa afidatuhum hawa. Oke. Lanjut lagi. Silahkan. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azabu fayaqulul ladzin. Oke, walaupun nanti jangan berhenti di fayakulul ladzin ya, karena kita jarang mendengarkan Iya. guru-guru berhenti di fayakulul ladzin. Tapi nggak apa-apa ya, untuk sementara cara berhentinya tepat, tapi tempat berhentinya kurang oke. Kalau mau berhenti di fayakulnya ya, fayakul gitu ya. Oke, lanjutkan lagi dari fayakulu, silahkan. Fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajal. Oke, sip. Lanjut, diulang dari Rabbana dari situ ya, silahkan. Rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib. Oke, berhenti di nujib boleh, tapi pertanyaannya adalah jimnya berapa harokat? Pendek, panjang, atau gimana? Nujib, satu harokat ya. Jadi di sini jinya tidak panjang. Kenapa? Karena kasrohnya tidak ketemu sama huruf ya sukun. Jadi kalau mau berhenti di sini nujib gitu, nggak dibaca nujib, nggak gitu ya, nggak dibaca panjang. Oke, coba diulang lagi ya Bun ya, dari Robbana, silakan Robbana dari situ. Rabbana akhirna ila ajalin qaribim nujib. Oke, sip. Paling nanti sedikit Bunda, ini bukan kesalahan besar, cuman karena terdengar tadi, jadi huruf ro sukun di sini banyak orang juga melafalkan tanpa sadar memantulkan ro. Akhirna, akhirna, bukan akhirna, akhirna, bukan akhirna. Nah, jangan rena, tapi khirna, bukan khirna, rena. Nah, itu ro sukunnya tanpa disadari ada mantul. Coba sekarang Bunda ya, kita baca pelan-pelan, baca yang warna kuning dulu Bunda. Silakan. Akhirna. Nah, yang itu. Jadi kenapa tadi roh sukun yang Bunda sebelumnya itu mantul? Karena makhraj huruf ro-nya Bunda nggak tempel. Ya, tapi Bunda lepas. Jadinya ada bunyi akhirna. Akhirna, harusnya sekali lagi bukan akhirna tapi akhirna. Jadi makhraj ro-nya jangan dilepas dulu sebelum ro-nya beres sifat-sifatnya ya, gitu. Oke ya, coba diulang lagi nggak apa-apa ya Bunda ya, pelan-pelan ya. Sip, silakan diulang dari Rabbana, silakan. Rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib. Oke, bagus ya, dipertahankan. Lanjut lagi Bunda, dilanjutkan dari nujib, silahkan. Nujib da'wata wa
nattabi'ir rusul. Oke, tadi ada yang kelewat, huruf kafnya nggak kebaca ya. Da'watawana, kafnya nggak kebaca. Tadi Bunda baca gini, da'watawana. Nah, harusnya da'watakawanat. Nah, kafnya tadi tidak terbaca. Ya, oke, coba diulang lagi Bunda dari nujib. Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Oke, rusul, sinnya tipiskan dan lamnya tipiskan. Rusul, jangan rusul, itu lamnya jadi tebel. Lam itu kan huruf tipis. Lam itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Jadi ketika dibaca, jangan dibaca wa nattabi'ir rusul. Nah itu lamnya jadi tebel. Sul, bahkan sinnya jadi kayak semi huruf slad. Jangan su. Wa nattabi'ir rusul. Jangan Nah, gitu. Ya. Oke, coba diulang lagi Bunda. Ya, Ustaz. Dari wa nattabi'ir rusul aja coba. Wa nattabi'ir rusul. Ro-nya tapi tebel. Ro-nya angkat tetap pangkal lidahnya. Wa nattabi'ir rusul. Coba. Wa nattabi'ir rusul. Sebentar Ustaz. Pelan-pelan. Nattabi'ir rusul. Oke, tapi ayatnya tetap tegas. Ayatnya jangan jadi kayak agak semi hamzah. Nah, pelan-pelan. Jadi jelaskan satu-satu ya, yang tipis-tipis, yang tebal-tebal. Wa nattabi'ir rusul. Coba. Wa nattabi'ir rusul. Oke, boleh lanjut dulu. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zafal. Oke, sebelum lanjut Bunda. Tadi di sini qaf sukunnya jadi kayak kaf ya, aksamtum. Ini huruf qaf. Tadi saya dengar Bunda jadi malah jadi ini huruf kaf. Qaf. Nah, tadi Bunda baca jadi kaf. Aksamtum. Qaf itu dipantulkan Bunda, aqsamtum. Nah, tadi Bunda baca jadi kaf, aksamtum. Ya. Nah, jadi bedanya qaf sama kaf itu, kalau qaf itu ketika sukun ada pantulannya, kalau kaf itu percikan nafas yang keluar. Nah, kalau Bunda tadi membacanya begini. Ya, bacaan Bunda tadi ini berubah jadi huruf kaf. Contohnya, Bunda baca begini. Ya, oke, perhatikan. Aksamtum itu kaf, harusnya qaf. Aqsamtum. Gitu. Ya, jangan jadi huruf kaf ya. Oke, Bunda siap diulang, siap ya? Ya, Ustaz. Oke, Siap, silakan. Ustaz. Oke, dari awalam silahkan. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum. Oke, kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Nggak kuat, Ustaz. Ya, lanjut dari min qablu. Min qablu ma lakum min zafal. Oke, ini ada salah besar, bukan zafal ya, zawal. Bunda baca tadi apa? Zawal. Tadi Bunda baca jadi zafal, bukan fa ya. Kalau fa ada titiknya ya, dan bisa disambung dengan alif. Kalau wawu secara penulisan nggak bisa disambung. Nah, ini wawu. Jadi tadi Bunda baca mizafal, bukan mizafal ya, mizawal ya. Oke, coba diulang lagi ya Bun, dari pelan-pelan diulang dari min qablu ma lakum min zawal. Coba. Min
qablu ma lakum min zawal. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan kembali, silahkan Bunda. Wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyan. Oke, hati-hati Bunda. Ini juga banyak orang melafalkan kalimat ini, ya. Ikhfa hakiki nun sukun ketemu fa udah bagus, disamarkan, didengungkan dan tahan 2 harokat, tapi jangan sampai mencederai bunyi hamzah sebelumnya. Jangan jadi kayak ain, jangan anfusahum. Coba Bunda baca dulu yang saya garis bawah merah ini, coba dibaca. Anfusahum. Jadi bunyi hamzahnya jangan jadi ain tapi tetap hamzah jangan gitu ya. Oke, coba sekarang kita ulang lagi sekali lagi dari awal ayat ya, biar kita pastikan konsistensi bacaan Bunda. Silakan. Wasakantum. Wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu. Kalau nggak kuat sampai situ, lanjut dari alladzina zalamu. Coba dari situ ya. Alladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna. Oke, sebelum lanjut Bunda, coba perhatikan di sini ya Bun. Ada huruf yang saya tandai dengan warna hijau. Ini huruf ya. Ya-nya dalam keadaan di atasnya ada tasydid. Ya bertasydid ya, yang tadi Bunda baca ada kesalahannya. Apa kesalahannya? Yang sudah punya buku saya, dibuka halaman ya bertasydid, terdapat di halaman 44 dalam buku. Kesalahan yang sering kali terjadi apa? Kita baca poin 1, tidak dibaca dengan naber. Ya, apa? Betul, kurang nabernya, naber atau nabroh. Naber itu apa? Penekanan yang lebih kuat pada huruf ya ketika bertasydid, sehingga suara bacaan ya bertasydidnya itu terdengar lebih meninggi dibanding sekitarnya. Contoh, tadi Bunda baca ya-nya itu nadanya nadanya, bacaannya lempeng. Contoh, watabayyana. Seharusnya watabayyana. Beda nggak Bunda? Ya, beda Ustaz. Oke, sekarang Bunda saya minta tolong cukup Bunda baca kalimat yang saya tandai dengan warna kuning. Fokus Bunda di huruf yang warna hijaunya. Silahkan. Watabayyana. Oke. Untuk memastikan ya tasdidnya konsisten, coba Bunda baca kalimat yang ini Bunda, yang pendek dulu. Quran surah An-Nazi'at ayat 42, fokusnya di huruf ya bertasdidnya, silahkan. Ayyana. Ayyana. Oke, coba sekarang baca yang ini Bunda. Wa dzurriyyatina. Oke, bagus. Satu lagi Bunda yang ini. Asyiyatan. Nah, gitu. Ya-nya dikasih naber biar kerasa. Oh, huruf ya-nya bertasydid. Ya. Ustadz kalau lagi haid belajar membaca buku dari Ustadz boleh nggak sih? Boleh, karena bukan Al-Quran itu buku belajar. Yang nggak boleh itu baca mushaf, pegang mushaf ya, bagi teman-teman yang berhalangan. Ya, kalau baca dari aplikasi boleh, karena itu bukan mushaf ya, bukan Al-Quran tapi aplikasi gitu ya. Yang nggak boleh itu mushaf fisiknya ya. Wallahu alam, tapi silakan cari tahu lagi ya. Boleh, silakan. Oke, silakan Bunda baca sekali lagi ya dari watabayyana, silakan.
Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Allah. Kalau ikut baca tasyin gini boleh kalau misalnya nggak pegang mushaf. Itu yang jangan itu megang mushaf teman-teman. Oke, perhatikan ya teman-teman sekalian. Tadi Bunda udah bagus. Cuman tadi Bunda di kalimat ini ya, yang saya tandai dengan warna kuning, fokus pada yang saya tandai dengan warna hijaunya. Ini huruf apa Bunda? Huruf lam. Lam sukunnya tadi. Itu tadi Ustaz. Lam sukun Bunda tadi memantul tawalud ya, ada suara tambahan yang mestinya lam nggak punya sifat nggak punya bunyi itu. Nah, jadi nih dibuka di buku halaman ke-51, kesalahan Bunda ketika lamnya bersukun apa? Poin kedua, seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Nah, contohnya tadi Bunda baca seperti ini. Fa'alna. Semestinya fa'alna, tidak ada bunyi le di bunyi lam sukunnya. Coba Bunda baca sekali lagi yang warna kuning ini kalimatnya. Fokusnya di huruf lam sukunnya, coba. Yes. Fa'alna. Nah, itu ya. Oke, sekarang coba diulang lagi. Bunda nggak apa-apa diulang-ulang ini. Nggak apa Ustaz? Ya, baik. Coba Biar diulang ya. maksimal. Pelan-pelan ya. Wa tabayyana. Diulang dari situ. Silahkan Bunda. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakum. Oke, Sebentar. nggak apa-apa. Sebentar, Ustaz. Di sini. Ulang, Ustaz. Oh, boleh diulang dari kaifa saja Bunda. Enggak, Coba. tadi ragu Ustaz. Mm. Iya. Kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Oke, nanti tinggal ini Bunda, huruf-huruf tebal. Jangan cuman formalitas bacanya. Tebalkan, angkat pangkal lidah. Wadho, wadorobna. Jangan cuman wadoro, wadho, ro, wadorobna. Jadi pangkal lidah huruf dod dan huruf ro di situ kan tebal. Angkat pangkal lidahnya. Wadho, do, ro, wadorobna. Jangan cuman wadoro. Nah, itu pangkal lidahnya kurang termaksimalkan tadi. Ya, tebalnya, si bobot tebalnya, si kadar tebalnya. Ya, oke. Diulang lagi sekali lagi Bunda. Coba diulang dari kaifa. Silahkan. Kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Oke, boleh lanjut lagi Bunda. Silahkan. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Oke, nanti tinggal itu aja Bunda. Huruf-huruf yang harusnya tebal, angkat pangkal lidah. Contoh di sini, ro dhammah itu harus tebal. Jadi jangan cuma dibaca makaru, tapi makaru. Ya, wa qad makaru makrahum. Sama ro, tebalkan, angkat pangkal lidah. Indallahi, lo, lamnya di sini tebal, angkat pangkal lidah. Ya. Coba sekali lagi Bunda, setiap Bunda mendapati ada huruf tebal, pelan-pelan aja rasakan pangkal lidah Bunda itu naik. Wa qad makaru. Nah, silahkan. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Oke, baik. Kita ingatkan satu-satu. Di sini ada nun sukun ketemu dal. Bunda udah bagus. Dibacanya samar dan dengung. Apa nama hukum tajwidnya Bunda? Ikhfa hakiki. Ah, kira-kira apa kesalahan ikhfa hakiki Bunda barusan? Kurang
Kurang apa? tahan. Kurang ditahan ya. Jadi kesalahan ini juga salah satu kesalahan yang populer. Nih, dibuka di halaman nun sukun di buku saya, halaman 59. Pada hukum tajwid ikhfa hakiki, tadi ada nun sukun ketemu sama huruf dal ya. Apa kesalahan Bunda? Poin keempat. Ya, maaf, poin kedua, tergesa-gesa dalam melafalkannya. Harusnya ditahan terlebih dahulu, Bunda tidak ditahan terlebih dahulu. Jadi tahan dulu, ya. Oke. Wa'ida ditahannya 2 harokat, ya. Bunda tuh kamar min bukan ditahan 2 rokaat. Jangan ditahan 2 rokaat, kelamaan 2 rokaat ya. Kelamaan. Jangan 2 rakaat ya, cukup yang 2 rakaat itu sholat subuh ya, dan sholat sunnah ya. Kalau ikhfa bukan 2 rakaat, kasihan, jangan Oke, lanjut lagi, ambil nafas Bunda, silahkan. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Oke. Yang ingin saya yang ingin saya maksimalkan dari bacaan Bunda, Bun, nun tasydid punya hukum apa ya? Gunnah. Nah, kira-kira apa kesalahan gunnahnya Bunda Musriati? Kurang ditahan. Sebagaimana tadi Bunda melafalkan kesalahan kurang ditahan, sama kayak ikhfa hakiki ya nih. Betul Bunda, nun bertasydid, kata Bunda hukum tajwidnya gunnah. Ya, gunnahnya itu harusnya dengung dan ditahan 2 harokat. Kesalahan Bunda nih di buku tertera, tergesa-gesa dalam pelafalannya. Nah, jadi harusnya ditahan dulu selama 2 harokat, bukan 2 rokaat ya. Oke, sip. Diulang lagi ya. Annya tahan dulu. Jangan dibaca Yes, Ustaz. fala tahsabanna, nggak gitu. Tapi dibacanya fala tahsabanna. Nah, gitu. Ya. Oke, Bunda diulang ya, silahkan. Ustaz. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Oke, nampaknya ayahnya masih masuk hidung. Jangan dihi, Wa. ya. Gitu. Ini ada pertanyaan nih, Ustadz. Kalau yang bacanya cepet-cepet itu gimana Pak Ustadz? Cepet nggak apa-apa selagi bacaannya tartil. Karena tempo membaca Quran itu ada lambat namanya tahqiq, ada pertengahan namanya tadwir, ada cepat, ya. Ada cepat temponya hadar. Boleh cepat tempo hadar, ya. Tapi tajwidnya terjaga. Huruf-hurufnya nggak keceletot, nggak apa-apa, ya. Gitu. Imam-imam Masjidil Haram kan cepet-cepet. Ada yang cepet juga bacaannya, tapi tajwidnya terjaga, boleh. Ya, gitu. Oke, Bunda di sini ayahnya jangan masuk hidung. Bunda masih itu masih menggunakan jangan wa. Oke, ya jadi ain sukun. Itu kan Coba sekarang Bunda, ya. Bunda, nih yang saya tandai dengan warna kuning, ya. Bunda baca kalimat di atas ini, yang warna kuning. Oke, tapi dalam keadaan hidung tertutup. Ya. Bunyinya harus tetap jelas. Wa'dihi. Coba Bunda. Wa'dihi. Nah itu masuk hidung itu.
wa. Di tengah tenggorokan nekannya Bunda. Bukan dimasukin ke hidung. Iya. Dihi. Ya, tapi dihi. Mau dibuka tutup hidung dia bunyinya beda, sama. Dihi. Kalau dia masuk hidung, dihi. Nah, itu masuk hidung. Ya, jangan sengau huruf ainnya. Ya. Oke, aduh sebentar Bunda. Coba Saya udah belajar dari mulai tapi kadang-kadang masih masuk. nggak apa-apa ya, dipelajari pelan-pelan. Ya, oke, coba diulang dari fala tahsaban, coba lagi ya. Jangan masuk hidung. Kalau masih masuk hidung nggak apa-apa, nanti dilatih pelan-pelan. Yes, Ustaz. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Oke, nanti ainnya latih rodomah, jangan ru. Angkat pangkal lidahnya rodomah, dan fathah itu tebal. Ya, maka harus diangkat bagian pangkal lidahnya Bunda. Ya. Jadi bukan cuman wadihiru, tapi wadihiru. Nah, angkat pangkal lidahnya. Kalau kita baca dari sini bunyinya begini. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Oke ya, coba sekarang giliran Bunda sekali lagi, pelan-pelan. Ambil nafas. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Nah, ro-nya udah bagus, ainnya nanti PR ya. Lanjut. Ustaz. Innallaha azizun dzuntiqam. Allah, Masya Allah. Lanjut. Sok, step by step, pelan-pelan aja. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Oke, sebelum lanjut, saya pengen Bunda perhatikan kalimat ini ya. Fokus pada huruf ya sukun. Sebelumnya didahului fathah ya. Apa kesalahannya di sini Bunda ngeh nggak? Ya sukun Bunda didahului fathah. Apa kira-kira kesalahannya? Cenderung ke bukan ya, itu gue. dia. Ya nih teman-teman. Jadi di buku ada. Yuk saya temenin pelan-pelan nih. Ya, di halaman 43 di buku saya buka halaman ya sukun. Ya, kesalahan Bunda tadi ketika ya sukunnya diawali oleh huruf berharokat fathah baris atas, seringkali dibaca dengan vokal e, seharusnya i. Nah, jadi tadi Bunda bacanya bagaimana? Tadi Bunda bacanya ghairi, harusnya ghairo. Ghairo. Harusnya ghairo. Kenapa ya sukunya nggak sempurna jadi vokal e? Kenapa nggak vokal i? Kenapa jadi vokal e? Karena Bunda sedang tidak memaksimalkan makhraj dari huruf ya. Nah, di mana emang tempat keluar dari huruf ya? Dari tengah lidah. Diapain tengah lidahnya? Diangkat dan diarahkan sampai mengarah ke langit-langit di atasnya begini. Jangan sampai setengah naik begini. Nanti bunyi vokal i-nya tidak nampak jadi vokal e dia. Gitu ya. Oke, coba Bunda baca dulu yang warna kuning. Coba Bunda jelaskan ya sukunnya, silahkan. Ghairo. Oh, itu bisa. Oke, yuk diulang lagi, Bun. Diulang lagi. Sebelum lanjut, sebelum lanjut sekalian. Bunda, jangan sampai mendadak seperti orang Eropa. Ya, di sini ada ro sukun, di sini ada ro sukun juga. Ya, jangan sampai dibaca yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Nah,
Enggak, tapi ro itu memang tidak boleh getarannya berlebihan. Tapi juga tidak boleh getarannya ada nuansa-nuansa Eropa di sana ya. Tetap jelaskan getarannya. Jadi ketika dibaca tubaddalul ardu ghairal ardi. Ro-nya ada. Ya, tidak berlebihan getarannya tapi tidak samar. Yes. Oke, coba ya pelan-pelan nih Bun ya. Sok, silakan diulang. Ya, Ustaz. Yauma tubaddalul ardu ghairal Gue ardi was sama. fokus ke huruf ro, Ghoi. jangan gue. Ro, jangan gue. Itu. Boleh, Oke. boleh, Ustaz. Boleh, yuk silakan diulang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu. Nah, getaran ro-nya harusnya kayak ro yang ini wabarozu. Ini ro-nya getarannya dari segi kadar getarannya bagus, ya. Nah, nanti ro sukunya dilatih lagi ya. Oke, Ustaz. sip. Tinggal sekarang latihan ini apa? Aduh, latihan terus. Justru adanya live ini biar teman-teman latihan maksimal. Karena kalau teman-teman sendiri di rumah kadang-kadang latihannya cuma sekali udah lewat gitu ya. Nah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nah, di sini dotnya tebalkan lagi Bunda. Ardu. Ardu ghairal ardi. Nah, ini banyak dot. Udah mah ada roh sukun, ada huruf ghain, ada huruf dot. Nah, ini memang harus ini Ustaz. Nah, makanya coba kita baca pelan-pelan Bunda. Jadi tunaikan hak hurufnya satu-satu ya. Coba bacanya nggak usah full dulu, ikuti yang saya baca ya. Tubaddalul ardu ghairal ardi. Coba dibaca Bunda. Tubaddalu dari tubaddalu dulu coba. Tubaddalul ardu ghairal ardi. Oke ya. Ro-nya masih Eropa ya. Lalu ya sukunnya kembali goe. Jangan goe tapi goi. Nah, oke, tapi enggak apa-apa. Berarti nanti Bunda harus latihan huruf dotnya atau enggak kita coba latih dulu huruf dotnya di mana? Pakai buku saya. Ya, dibuka halaman huruf dot berharokat. Bunda, coba saya pengen tanya dulu. Huruf dot itu makhrajnya di mana? Tepi lidah belakang, kanan atau kiri diarahkan ke geraham atas. Ya, berarti Bunda sudah tahu makhrajnya dan insya Allah Bunda sudah mengupayakan untuk melafalkan sesuai makhraj. Tinggal tebalnya, berarti huruf dot itu kan huruf tebal. Prakteknya, bagaimana cara menebalkan huruf hijaiyah Bunda? Diangkat pangkal lidah. Pangkal lidah. Jadi kalau ibaratnya ini lidah, ini ujung lidah kita, ini tengah lidah kita. Nah, pangkal lidah kita naik ke atas. Nah, Bunda tinggal kuatkan lagi pangkal lidahnya. Tapi kayak kadang dapat kadang enggak. Nah, nggak apa-apa ya. Makanya kita coba latih Bunda. Coba kita latihannya dot harokat ini dulu nih ya. Coba Bunda baca yang ini. Saya sekali, Bunda sekali. Ya, boleh sambil lihat pelafalan saya. Ikuti. Bo. Do. Oke, sekarang kasrohnya. Bui. Zi. Nah, ini yang masih agak kagok. Bui. Zi. Nah, bui. Angkat pangkal lidahnya. Lidah dalamnya naikin. Di. Ah, itu sih di. Bui. Di. Oke, Di. nanti. Jadi ketika kasroh pangkal lidahnya belum kuat. Coba sekarang dhammahnya. Du. Du. Nah, tinggal kasrohnya. PR Bunda, dotnya dot harokat, harokatnya harokat kasroh. Oke, coba Bunda baca yang ini ya. Ikuti saya. Rodiyatan. Rodiyatan. Oke, nanti tinggal dilatih. Udah bagus sebenarnya. Cuman belum kadar maksimalnya Bunda, saya yakin. Ya, oke. Coba Bunda baca yang ini.
Lamma yaqdi. Oke, mim tasdidnya dulu, jangan lupa tahan. Ada gunnah ya. Lamma yaqdi. Lamma yaqdi. Oke, sekarang udah bagus, udah lebih baik. Coba yang ini Bunda. Qudiyati. Udhiyati. Qudiyati. Jadi huruf tebal itu dia tebal karena naikin pangkal lidah, ya. Jangan begini. Nah, tapi ke atas kan tuh. Nah, ini pangkal lidahnya naik ini yang membuat bunyi dot itu tebal dan huruf-huruf tebal itu tebal karena pangkal lidahnya ke atas bukan ke bawah, bukan ke bawah. Ya, gitu. Oke, nanti Bunda latih huruf dotnya biar dia tebal kadarnya ya. Oke, sip. Ya, Ustaz. Sekarang Bunda lanjut sekali lagi deh ya dari yauma tubaddalu. Silakan Bunda. Yauma tubaddalul ardu ghoi. Salah, sebentar Ustaz. Ya, ambil nafas tenang, pelan-pelan. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillah. Oke. Tapi ro sukunya sudah lebih baik. Ghoinya bagus, tinggal dotnya ya. Khususnya dot kasrohnya. Ya, Bun. Oke, lanjut Yes, dari wabarazu. Silakan. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Oke, Bunda bagus ya. Bunda menebalkan roknya, tapi jangan sampai mengorbankan keutuhan tipis dari ba. Ba itu tipis atau tebal? Tipis. Tipis. Berarti mana ba yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Wabarazu. Yang B wabarazu. Mana ba yang lebih tepat? Ulang Ustaz. Konsentrasi. Yang A atau yang B? Yang A wabarazu. Yang B wabarazu. Yang mana? Yang A. Yang A ya. Tadi Bunda baca masih ke arah yang B. Oke, sip. Diulang lagi ya Bun ya. Dari wabarazu. Ba-nya tipiskan. Tebelnya di ro-nya aja. Silahkan. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Oke, Bun. Ya, ini ada ketetotan yang besar ini. Ini huruf apa? Ha. Hanya hak yang mana? Ha pedes. Hak pedas ya gitu. Hak Kalau pedas. kurang pedas, tadi hak kecil Bunda kurang pedas. Nah, coba sekarang Bunda cari saus sambal ya, biar lebih pedas lagi hak kecilnya ya. Gitu. Jadi hak kecilnya Bunda tadi saya kasih tanda warna merah. Kenapa? Karena hak kecil Bunda baca nih. Ada di halaman ke-14 dalam buku. Hak kecil berharokat Bunda. Kesalahannya poin 1. Apa? Tertukar dengan huruf H besar. Kenapa bisa? Karena hak kecilnya belum duduk pada makhrajnya. Di mana makhraj atau tempat keluar hak kecil? Hak kecil tempat keluarnya dari tenggorokan bagian tengah. Nah, di mana letaknya? Letaknya di sini. Ya, kalau hak kecil tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita, maka dia akan keluar nafas yang kalau kata orang kayak kepedesan, atau haknya lebih berbisik, nafasnya clear dan lembut. Ha, hi, hu. Kalau tadi Bunda ya dibacanya ha, hi, hu. Nah, Bunda melafalkan hak kecilnya jadi hak besar. Kenapa? Karena Bunda melafalkannya bukan di sini, tapi merosot ke sini. Nah, ini tempat keluarnya hak besar, makhrajnya hak besar. Gitu ya. Jadi kurang ngeden, kurang kuat hak kecilnya. Oke. Nah, saya contohkan dulu nanti Bunda ikuti. Ya, perhatikan baik-baik.
وبرزوا لله الواحد القهار. Ya, jelaskan hak kecilnya Bunda. Oke, coba kita ulang sekali lagi. Silakan. Wabarazu. وبرزوا لله الواحد القهار. Oke. Ulang Ustaz, ulang Ustaz. Ya, boleh. Coba. Lagu tadi Ustaz. Nggak apa-apa, pelan-pelan. وبرزوا لله الواحد القهار. Oke, nah kalau yang ini bagus, tidak jadi hak besar, tapi melipirnya ke kho, wahi, nah bukan wahi, tapi wahi, beda nggak bunyinya? Jadi kalau yang barusan Bunda sudah tidak menjadi hak besar, bagus, tapi ternyata bukan berubah jadi hak kecil, hak besarnya harusnya hak kecil. Nah, Bunda melafalkan hak kecilnya tadi masih belum di sini. Bunda yang asalnya di sini harusnya ke sini, nekennya Bunda terlalu keluar. Terlalu ke sini. Kalau ke sini jadinya makhraj huruf kho. Khi bukan khi. Ya, bukan khi, wahi, tapi wahi, wahi, hi. Bukan khi. Bukan tapi harus tepat nempelnya di tengah tenggorokan, ya. Oke, buat latihan gini Bunda, ya. Bunda tolong baca kalimat yang ini dulu. Ini hak kecil ya. Silahkan coba baca. Ya Ustaz. Hilun. Itu bisa. Coba pindah ke yang ini. Hisabahum. Sekali lagi. Mau minum dulu Bunda boleh, asal jangan 1 galon ya. Mau minum dulu nggak? Ya, sok minum dulu. Ya, tuh harus siapkan minum karena teman-teman saya juga siapkan minum selalu 1 botol full. Ya, selalu 1 botol full tuh. Oke, siapkan minum. Nah, oke, coba dibaca Bunda. Hisabahum. Oke, lebih oke, bagus. Yang ini sekarang al-jahima. Turunin lagi ke bawah, itu masih ada nyentil ke huruf kho. Al-jahi bukan, tapi al-jahima. Al-jahima. Lah, Masya Allah, yang itu mantap. Yang ini coba. Bihijaratin. Sekali lagi, semutkan lagi Bunda. Bihijaratin. Bihijaratin. Itu nyentil ke huruf kho itu. Bihi, bukan bi. Itu bihi. Jangan khi. Bukan bukan, tapi bihi. Kayak Bunda suka bisik-bisik nggak? Bihi. Itu kho sekali, itu kho ya. Bukan Bunda bisik-bisik, suka bisik-bisik nggak Bunda? Sini. Udah tidur belum? Ini hak kecil. Gitu. Gitu ya. Oke. Jadi ya, gitu. Kayaknya Bunda jarang bisik-bisik ini ya. Jadi haknya ini harus dilatih dengan bisik-bisik ya. Gitu ya. Oke. Suaranya lantang jadi nggak pernah bisik-bisik. Oh iya betul, nggak apa-apa ya, nanti latihan bisik-bisik ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, nanti hak kecilnya dilatih. Yang penting sudah saya tandain. Bunda sudah punya buku saya yang tadi? Udah Ustaz, udah beli 3 buat anak satu. Pokoknya Bunda latih pelan-pelan. Mau pakai buku itu boleh, mau pakai buku yang lain boleh. Dilatih hak kecilnya ya. Oke, coba diulang lagi Bunda ya. Saya contohkan lagi, ini nggak apa-apa, ulang-ulang ini. Nggak apa Ustaz, biarin biar semaksimal saya, semampu saya. Iya, nggak apa-apa Bunda, yang penting ikhtiar kita maksimal, karena hasil itu Allah yang ngasih, bukan ikhtiar kita. Ikhtiar kita itu sekali lagi buat bentuk ibadah di hadapan Allah
Ya. Oke, lanjut Iya, lagi. Saya Ustaz. coba contohkan Harusnya dulu. diulang-ulang, Ustaz. Nggak apa-apa. Diulang-ulang hasil belum dapat tapi pahala insya Allah. Ya, gitu kebaikan insya Allah buat Bunda. Amin. Spesial buat teman-teman yang mengupayakan. Ya. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Coba Bunda sekali lagi dicoba. Silakan. Bismillah. Wa barazu Bo, lillahi. waba. Banyak tipis, jangan tebel-tebel ro. Ya. Wa barazu lillahil wahidi. Oh, Ustaz, ke kho. nggak apa-apa. Kerasa sama Bunda. Kerasa sama Ya, Bunda. kerasa, Ustaz, atas. Yang harus Bunda syukuri pertama, Bunda ngeh Bunda salah. Karena yang bahaya itu teman-teman nggak ngeh teman-teman salah. Bahaya dalam arti harus disyukuri teman-teman sudah dikasih kepekaan. Oh, saya salah nih. Ngulang dilatih. Ya, gitu. Oke, coba sekali lagi Bunda. Kalau masih salah nggak apa-apa, lanjutin dulu. Ya, silahkan. Ya, Ustaz. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Oke, haknya sudah lebih baik yang ini. Cuman hak yang ini hak besarnya harus ngalir. Qahhar. Nya itu harus ngalir di hak besar. Jangan sampai putus di pertengahan jalan. Qahhar. Nah itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nih kita lihat ya di halaman hak besar. Jadi hak besar itu, nah perhatikan nih. Ada di buku ada. Nih misalnya di halaman 8 ada hak bertasydid kan hak besar yang tadi qahhar. Kesalahan Bunda di poin 3. Suara dan nafasnya dari huruf haknya terputus, tidak mengalir, putus di pertengahan jalan. Harusnya betul Bunda sudah kenal, Bunda tahu sifat H besar itu adalah apa. Ada dua yang ingin kita highlight, poin 1 dan poin 2 yang Bunda sebut tadi. Poin 2 rokhwah ya Ustadz. Nah ini apa rokhwah, mengalir suara, dan mengalir hams, mengalir nafas. Jadi dua sifat ini ditunaikan harusnya ya gitu. Jadi nggak boleh putus. Kalau putus nama sifatnya bukan rokhwah tapi apa, syiddah ya. Oke, coba untuk latihannya Bunda. Ya, Ustaz. Bunda baca kalimat yang ini Bun, fokusnya di hak besar bertasydidnya dulu, silahkan. Talaha. Ya, talaha. Bagus. Coba yang ini. Wahajan. Oke. Nah, tinggal di rilekskan aja, jangan gini Bunda. Wahajan. Coba. Wahajan. Wahajan. Oke, coba misalnya yang ini. Mutahharatan. Oke, muharota. Oke, to-nya jangan to yang isba. To-nya jangan isba, jangan to yang kepanjangan. Haknya yang ditekan, haknya yang dialirkan. Jadi jangan sampai dibaca mutoha. To-nya jangan mutoh, yang kepanjangan to-nya. Langsung to-nya satu harokat, tekan di haknya. Mutahharatan. Coba. Mutahharatan. Oke, bisa nih. Nanti untuk ngulang-ngulangnya scan QR code aja. Udah nanti muncul saya di setiap halamannya ya untuk ngebahas setiap kondisi huruf. Oke, Bunda ulang lagi ya. Berarti di sini qahhar. Jangan qahhar. Jangan sampai terputus bunyi hak tasydidnya ya. Coba diulang lagi. Wabarazu. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Oke, nanti hanya udah lebih bagus, PR-nya masih di kho, lalu nuansa Eropanya kembali kita rasakan ya qahhar.
Ya, it's wrong, Bunda, not kohar. Ya, tapi al-qahar. Nah, getarannya ada, tidak hilang, Bunda ya. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti itu huruf ro Ya, dilatih. Oke, boleh kita lanjutkan satu ayat lagi deh ya, Bun. Nah, Bunda kerasa nggak ini udah 1 jam talaki ini, Bun? 1 jam talaki ini, Bunda ya. iya, udah Oke. terasa kan? Iya, alhamdulillah, Udah berarti Bunda terasa. Bunda menikmati pembelajarannya ya. Oke, terakhir Bunda silahkan. Wa tarol Tanya tipis. mujrimina Wataro, jangan watarol. Coba diulang. wa tarol mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad. Bunda nyampe nggak atau habis bensin? Tidak kuat, Ustaz. Tidak kuat ya Bunda. Kalau habis bensin diisi dulu bensinnya. Tapi sudah mulai naik ya harga bahan bakar. Jadi diawet-awet Bunda ya. Oke, diulang lagi Bunda. Watarol sekali lagi. Jadi ambil nafas dulu, jangan tergesa-gesa. Ambil nafas dulu ya. Silakan. Wa tarol mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad. Oke, Bun, coba sekarang Bunda baca yang warna kuning dulu ya. Nah, yang saya tandai warna kuning tolong Bunda baca. Masih bocor ya? Apa yang bocor? Al-jim. Oke, coba dibaca dulu. Dibaca dulu. Al-mujrimina. Sip. Jadi betul kata Bunda yang awal kesalahan Bunda itu apa? Nah, di bagian jim sukun tadi di awal Bunda sempat apa Bunda kesalahannya tadi huruf jim yang Bunda rasakan jim sukunnya? Bocor. Bocor. Nah, teman-teman ngerti nggak maksudnya bocor apa nih? Bocor. Emang apa? Hujan besar sampai bocor. Nah, yang dimaksud bocor sama Bunda ini di buku saya simpen. Ya, jim sukun ya. Nih, kita baca kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan jim sukun. Poin 1. Apa? Terpercikan nafas yang seharusnya tertahan. Jadi, jim sukun itu punya sifat namanya Kolkolah. Kolkolah itu apa? Kolkolah itu memantul. Pantulannya Bunda bocor si nafasnya. Lah, contohnya gimana? Yang awal tuh Bunda baca begini. Ada cekit-cekit di huruf jimnya. Al-muce. Nggak boleh ada c. Kenapa? Karena huruf jim dia punya kodrat sifatnya. Salah satu sifat dari huruf jim di poin ke-1 namanya apa? Jahar. Apa jahar? Tertahan nafas, makanya ditambal kalau bocor huruf jimnya. Ya, oke. Cara nambalnya gimana? Jimnya ditempelin ke langit-langit, ya, tapi jangan terlalu neken. Karena kalau terlalu kuat jadinya j. Ya cukup nempel aja. Aja, jangan aja, jangan full power, jadi gitu, bablas keluar bocor nafasnya. Ya, nempel lunak aja ke atasnya tuh, aja, tuh bunyinya kering, nggak basah aja. Nah, ya, oke, Bun, boleh nggak kita latihan huruf jim sukun dulu di buku? Nih latihannya banyak tuh kalimatnya. Sok dibaca yang ini Bunda, fokus jim sukunnya Bunda Musriati, silahkan. Iya Ustaz. Tajri. Bunyinya sudah kering. Bagus ya. Coba lanjut dulu. Ajromu. Itu cekit-cekit lagi ya. Coba diulang lagi. Ajromu. Mana pantulannya itu mah? Itu bahasa ajromu. Lagi. Ajromu. Itu kering itu, tapi sekarang pertahankan, jangan bocor nafasnya ya. Udah bagus yang itu, tapi sekarang suara pantulannya dikondisikan. Suara pantulannya di ujung pelafalan mantulnya itu jangan tertahan. Contoh, Bunda udah nggak basah, nggak aje, sekarang udah aje, tapi bunyi pantulannya itu ada henti di ujung j-nya. Contoh,
ajromu. Nah, jangan ajromu tapi ajromu, ajro, ajro, bukan ajro. Ya. Oke, coba lagi Bunda dibaca jim sukunnya. Fokus dulu di jim sukun. Ya Ustaz. Ajromu. Nah, itu lebih bagus. Coba pindah lagi ke yang ini, saya pengen dengar Bunda. Tajri. Oke, ya, terdengar sekali Bunda penuh dengan hati-hati bacanya bagus. Oke, nggak apa-apa. Baca yang ini sekarang. Bimajnunin. Bima jenunin. Sekali lagi bagus. Bimajnunin. Oke, kita banyak kok buat latihannya banyak. Nih, coba yang ini Bunda. Najma'a. 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 Oke, satu lagi Bunda, yang ini. Mujtami'una. 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 Oke, yang ini sudah berprogres, sudah lebih baik. Cuman kita coba ulang lagi Bunda ya, dari awal ayat. Jim sukunnya kondisikan, jangan becek bocor nafas huruf jim, lalu jangan tertahan bunyi pantulan di ujung pelafalannya. Ya, silakan Bunda dari wataro, silakan. Fatarol mujrimina yawma idzim muqarranina fil asfad. Oke, tinggal di huruf ro sama ya, kembali nuansa-nuansa bule dan Eropanya terpanggil di huruf ro-nya. Ya, bukan mukorronina, tapi mukorroni, mukorro. Ah, getarannya jelas. Butuh latihan huruf ro tasdid, tenang. Saya siapin di buku udah ada. Jadi teman-teman kalau butuh latihan setiap huruf dalam berbagai kondisinya, ro-nya ro tasdid tadi. Ah, boleh Bunda, dibaca kalimat yang ini Bun. Fokus di huruf ro tasdidnya, coba. Ya Ustaz. Karrotaini. Ah, yang ini lebih oke getarannya. Ya. Kalau yang tadi Bunda baca karo, kalau ini udah bagus karo. Karrotaini. Oke, lanjut. Belum selesai. Yang ini sekarang. Maghorroka. Tegaskan lagi sedikit ro-nya, getarannya. Maghorroka. Ya Ustaz. Maghorroka. Lebih oke. Ya, satu lagi. Yang ini. Farrot. Oh, kembali menjadi orang bule. It's from Bunda. No ya. Bukan farrot ya. Ah, boleh, silahkan. Lagi. Farrot. Ya, dikit lagi lebih bagus. Farrot. Farrot. Ah, lebih oke ya. Nah, balik lagi ke sini. Kembali lagi coba. Muqarronina. Muqarranina. Ah, bagus, tapi diulangnya dari awal ayat. Nah, ya. Oke. Wa taral mujrimina yawma idzim muqarranina fil asfad. Coba sekarang Bunda. Wa taral mujrimina yawma idzim muqarranina fil asfad.
Qad. Oke, nanti memang harus banyak diulang untuk huruf ar-ra bertasydidnya. Jimnya nanti Iya, tadi Ustaz. udah nggak tertahan, bagus. Tapi ada becek-becek cekat-cekit sedikit, nafasnya keluar sedikit. Tinggal terakhir deh Bunda. Terakhir aja Bun, ini saya nggak minta yang banyak lagi. Ini aja Bunda diulang sekali lagi kalimat yang warna kuning. Kasihan Bunda udah 1 jam 11 menit, takutnya Bunda udah ngantuk. Ya, coba Bunda baca yang ini. Nggak apa-apa Ustaz, Nggak paling apa-apa. Ustaz yang perlu istirahat. Aman, saya mah Bunda insya Allah. Tenang aja. Fil 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 asfar. Yang ini tetotnya besar. Ini huruf apa sebenarnya Bunda? Rusot tadi sinyal saja. Nih short Bunda apa Bunda kesalahannya Bun? Kurang angkat pangkal ya jadi sin. Ini Bunda udah tahu semuanya ada di buku. Short sukun Bunda, apa kesalahannya? Lihat poin 1, tertukar dengan huruf sin. Ini yang Bunda baca tadi. Kenapa bisa? Karena betul short itu huruf yang tebal ya Bun. Short itu huruf yang tebal. Nih, tulisannya di buku ada terpampang. Tafkhim artinya dibaca dengan suara yang tebal. Nah, kenapa jadi tipis? Karena kurang angkat pangkal lidah ya Ustadz. Betul, karena huruf tebal itu dibaca dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Tuh ada di buku. Nama sifatnya apa Bunda? Apa ya mengalir suara, mengalir nafas. Kenapa jadi kenapa tiba-tiba mengalir nafas? Ini yang kita bahas terangkat pangkal lidah sama sifatnya apa? Isti'la, ya. Terangkat pangkal. Ya, sip, ini udah Bunda udah sip di penghujung acara nih ya, Pak. Nih. Oke, jadi kalau shotnya nggak diangkat pangkal lidah, jadinya sin karena sin itu terhampar pangkal lidah. Ya, nah jadi Bunda harus angkat. Kalau misalnya nggak diangkat, nih kita bandingkan ya. Bacaan yang salah, yang kurang tepat. Ini yang Bunda baca tadi. Fil asfade. Harusnya il asfade. Jadi kalau huruf yang tebal, pangkal lidahnya naikin ke atas. Kalau huruf tipis, rendahkan pangkal lidahnya. Oke, Bunda. Coba baca yang warna kuning ini. Coba. Fil asfar. Loh, bagus nggak jadi sin Bunda. Kalau tadi Bunda baca nggak apa-apa. Ini Kalau itu nggak masalah ya. Short sukun Bunda tadi yang pertama jadi sin, sekarang bagus nggak jadi sin. Lah, tapi jadi huruf shin. Jangan asfade. Oke, nggak apa-apa, nanti dilatih. Udah punya buku ya Bun? Jangan bosan diulang-ulang ya. Scan QR code-nya halaman ini. Short sukun video belajar 64 halaman 67 87 tuh. Ya, udah saya tandain nih. Sekali lagi Bun, saya contohkan Bunda. Bunda ikutin ya pelan-pelan. Ustaz. Il asfade. Coba. Fil asfad. Oke, enggak apa-apa. Itu kembali jadi shin. Kenapa bisa jadi shin? Karena Bunda yang naik bukan pangkal lidah, tapi tengah lidah. Kalau tengah lidah makhraj huruf shin itu. Di buku ada. Ada, dicek nanti. Ya, makanya teman-teman di buku tes saya siapin video itu tinggal diulang-ulang didengerin. Jadi bukan cuman belajar baca Quran tuh cuman lihat teks enggak, tapi videonya udah ada 116 video. Udah saya siapin video animasinya ini begini tuh bergerak, ada audionya nanti tuh. Biar apa? Biar teman-teman belajarnya audio visual, praktek dan praktek. Gitu ya. Oke Bunda, Shadaqallahul Azim dulu Bunda tuh 1 jam 15 menit malam hari ini spesial sekali untuk Bunda nih. Alhamdulillah. Screenshot dulu. Screenshot dulu. Berulang Ustaz. Enggak apa-apa, Bunda. PR-nya berulang, latihannya harus berulang kali juga. Ya, belum bisa nggak apa-apa. Kita bisa bukan karena ikhtiar kita. Jadikan ikhtiar kita sebagai bentuk penghambaan, peribadahan di hadapan Allah. Hasil Allah yang pegang, bukan kita yang pegang, ya. Dan kita bertanggung jawab bukan atas hasil, tapi atas ikhtiar kita, berikhtiar atau tidak. Screenshot dulu Bun. Nih silahkan. Sok screenshot dulu. Bismillah.
Iya. Udah Ustaz. Udah ya, PR Bunda ya, pokoknya Bunda nanti Iya, lihat Ustaz. screenshotannya. Dahulukan yang warna Iya, merah. Ustaz. Kalau bahasanya huruf, cek semuanya dalam buku ini. Ya, yang tadi kita pelajari ya, kesalahan. Ini sudah ada 116 video dalam buku yang saya pegang, yaitu buku saya sendiri. Ya, jadi kita bukan cuma nemenin teman-teman di live, tapi kita kasih bekal buat teman-teman yang mau beli bukunya, boleh lu pelajari di rumah. Gitu Bunda ya. Ya Ustaz, syukran kasiran ilmuna Ustaz. Barakallah. Afwan wa Sehat fika selalu barakallah. Ustaz. Amin. Doa terbaik juga Jangan buat bosan ya Bunda. Ustaz ya. Saya As, udah berusaha Ustaz. nggak apa-apa Bunda. Saya balikin ke Bunda. Bunda jangan bosan, saya minta tolong ulang-ulang latihan. Bukan untuk ngejar hasil Bun. Hasil mah Allah Enggak kita. Ustaz. Hasil itu mau kita nggak belajar, Allah gampang buat kasih. Tapi mana bentuk pembuktian kita di hadapan Allah? Cinta itu perlu bukti, bukan cuma ngomong doang, betul? Nah, ini adalah pembuktian kita. Ya Ustaz. Gitu. Ya Bun ya. Ya Ustaz, makasih. Iya, Bunda Ya, sehat maaf jadi selalu. begadang ini Bunda. Maaf ya. Enggak apa-apa Bunda, Apa sama-sama. nih? Kebetulan tadi. Sama-sama belajar insya Allah, nggak masalah ya Bun. Iya Ustaz, makasih banget Nah, Ustaz. ya semoga setelah ini Bunda mimpi indah ya, jangan mikirin huruf ro setelah ini ya, kepikiran sampai mimpi ngigaunya ro jangan ya. Gitu. Oke? Iya udah diulang-ulang Ustaz. Iya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya Bun ya. Ya sehat. Oke, baik. Wafika barakallah Bunda Musriati, Masya Allah. Ya, saya izin turunkan ya Bunda Musriati. Barakallah.